Hai semua, nama saya Haji Mustafa dan kembali lagi di tutorial DSA, Data Struktur dan Algoritma. Di video sebelumnya kita kan udah nih ngeimplementasiin pop atau dimana kita bakal nge-remove value paling akhir di link list kita. Nah, sekarang kita bakal ngeimplementasiin metode get teman-teman. Karena mungkin aja kita nggak mau dong ngapus node yang ada di link list kita, tapi kita hanya mau ngedapetin value-nya. Jadi kita bakal ngimplementasiin metode get teman-teman. Nah, metode get kita bakal ngimplementasiin itu berdasarkan indeks ya. Jadi dia bakal nge-get value-nya berdasarkan indeks, bukan berdasarkan value tersebut. Jadi misalkan saya mau nge-get 5, lalu kita nge-return 5, nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus berdasarkan indeks. Dan by the way, teman-teman harus selalu ingat bahwa indeks selalu diawali dari 0 ya teman-teman ya. Ada sih beberapa bahasa pemrograman yang memulai indeks dari 1, contohnya bahasa pemrograman namanya Lua, teman-teman bisa coba cek. Namun di C++ mereka mulai indeksnya dari 0 teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya 3 ya, 10, 5, sama 2. Nah, ini coba kita tambahin 1 deh, misalkan ini 7. Di 10, 5, 2, dan juga 7. Jadi length kita, length panjang dari link list kita itu adalah berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 buah node di dalam link list kita. Namun, karena indeks dimulai dari 0, jadi indeksnya itu, mentoknya itu adalah 3 teman-teman. Jadi length dikurang 1. Jadi 0, 1, 2, dan 3 untuk 7. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, dan ini 3. Itu indeksnya teman-teman. Oke? Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu juga mungkin teman-teman udah bingung wah apa nih kan indeks segala macam ya. Kita langsung implementasi aja. Nah, karena metode get ini bakal mereturn sebuah node, jadi kita kasih node di sini, kasih nama get, lalu kita bikin variabel idx. Teman-teman bisa kasih nama index juga nggak apa-apa, index seperti ini juga boleh, namun saya kasih nama index saja. Nah, sebelum kita berusaha buat nyari ada di mana sih node ini, berada di indeks mana sih. Nah, kita juga mesti ngecek kalau misalkan si usernya ini, anggaplah link list kita nih sebagai sebuah library yang dimana digunakan oleh user. Tiba-tiba nih dia akses indeks min 1, ini kan indeksnya kan mulai dari 0 ya. Tiba-tiba dia nggak sengaja nih berusaha buat nge-get data min 1, atau dia nggak sengaja masukin indeksnya melebihi dari panjang link listnya. Nah, kita mesti ngelakuin pengecekan itu teman-teman. Jadi dengan mudah aja kita bisa cek if idx idx kurang dari 0, ya kan? Atau idx lebih besar sama dengan length. Kita bakal return null ptr. Jadi istilahnya ya kita nggak, si user ini nggak dapat apa-apa. Jadi kita nge-return null pointer. Kalau misalkan dia ngakses 0 ataupun 1, 2, pokoknya di bawah, di antara di atas ini ya, di atas 0 ya. Maksudnya di atas min ataupun di bawah lengthnya, kita bakal pertama kita bisa bikin variabel temporary seperti biasa, node pointer habis itu temp dimulai dari head, ya kan? Setelah itu kita bisa bikin for loop for in i sama dengan 0 selama i kurang daripada indeks yang ingin kita cari, i-nya increment. Setelah itu, karena kita mau nyari kan berdasarkan indeksnya, jadi kan misalkan indeksnya ada di 2 nih, misalkan kita mau nyari yang kedua, head kan mulai dari sini, jadi head dari 10, habis itu geser ke 5, habis itu geser ke 2, pas udah nyampe 2 kita mau stop, jadi kita nge-loop berdasarkan indeks yang kita cari. Jadi kita bisa gesernya dengan cara temp sama dengan temp next gitu teman-teman. Setelah kita udah berhenti, kita mau return deh temp kita gitu. Mungkin teman-teman juga masih terkesan membingungkan ya. Jadi kita visualisasikan. Mana dia? Ini dia. Jadi kita punya, anggaplah kita punya 3 buah link list. Di sini kita punya 10. Di sini kita punya 2 misalkan. Gede amat. Dan di sini kita punya 3, 5 aja deh. Lalu di sininya 0. Nah, misalkan kita ini kan, oh ya, indeksnya ingat ya, indeksnya dari 0
ini 1, ini 2. Nah, kita mau misalkan kita mau nge-get 5. Jadi kita mulai dari indeksnya kita indeks 2 kan. Nah, for loop kita kan mulai dari 0 tuh. Nah, temp kan pertama di sini temp. Nggak punya ini tm ya. Temp ini yang variabel tm tadi. Nah, ini ya kan dia mulai dari head ya. Ini temp ini mulai dari sini. Nah, lalu kita ngeloop nih. Ngeloop sampai indeks kita. Simpel aja sih ya, sebenarnya kita ngeloop sampai indeks kita. Jadi selama kita ngeloop ini, selama dia masih kurang dari, selama i-nya kurang daripada indeks, ya temnya digeser. Jadi temnya pindah ke sini, tem, ya kan tem sama dengan tem next sama dengan ini. Jadi ini kita temnya pindah. Setelah itu, setelah nyampe 1 temnya pindah lagi ke sini. Ini temnya, waduh, jadi tebal banget. Sorry teman-teman ya. Nah, sekarang temnya jadi pindah ke sini. Gitu. Nah, pas udah nyampe sini, otomatis ini kan break ya. Kita break karena kan i-nya udah melebihi indeks kan. Kan pas udah nyampe 3 kan udah break nih. Nah, return deh temnya. Yuk teman-teman. Misalkan sekarang kita coba, mungkin di sini. Coba my list get, kita mau dapetin 3. Nah, kira-kira 3 nih apa nih teman-teman? Apa yang didapetin nih? Ya, oke. Value bisa kita see out. Di situ std and line. Sorry, ini harus tutup juga. std and line. Sekarang coba kita tampilin make. Nah, kita nge-get 7 teman-teman. Loh, kok bisa 7? Nah, teman-teman harus ingat ya, indeks selalu dimulai dari 0. Jadi ini 0, indeks ke 0, ini 1, ini 2, dan ini 3 teman-teman. Gitu. Kalau misalkan kayak tadi, kita coba indeks min 1, yang dimana kita udah ngelakuin case untuk itu ya. Kalau misalkan dia kurang dari 0 ataupun melebihi dari lengthnya, maka kita akan dapat error. Gitu. Atau 10, yang dimana nggak mungkin juga sih ada ini. Karena kan value kita cuma ada 4 ya. Di indeks 10 dan juga dengan return error. Misalkan indeks 1, kira-kira apa nih teman-teman? Nah, dia return 5 ya. Gitu dia. Jadi itu dia. Kita udah implementasiin method get, dimana kita mau nge-get node kita tanpa menghapusnya. Kalau misalnya kita mau menghapus, kita bisa gunain method pop teman-teman. Jadi itu dia. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.